Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sing ngene iki jenengan keluarkan aja ada data pribadi. Yang mana itu dulu? Kok bertamu? Bukan bertamu ya? Iya, bertamu. Oh. Nomor berapa? Delapan, 9, 11, 12. Sekarang 13. 13-nya tidak ada kayaknya. Langsung 14. Apa pada? Nanti. Saudara sekalian, kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan masuk bulan Rabiul Akhir kita senantiasa dijaga dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan mulai H-6 bulan para sahabat senantiasa menjaga dan memohon kepada Allah Ta'ala agar supaya dimudahkan, diizinkan kembali untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang kurang 5 bulan lagi. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan mudah-mudahan sempurna ibadah kita kelak saat Ramadan tiba. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam bertamu yang terakhir, apabila ngajak orang lain maka kita tidak boleh kecuali memintakan izin terlebih dahulu, walau orang itu kenal. Tapi kalau tidak mendapatkan undangan maka tidak diizinkan masuk, karena bahasanya bertamu ini juga masuk dalam syariat minta izin. Sebagaimana ayatnya, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ila ahliha. Jadi walaupun kita yang diundang, tapi kalau kemudian kita ngajak serta orang lain, walaupun itu adalah orang terdekat kita, maka kita harus memintakan izin terlebih dahulu kepada yang punya hajat atau sohibul bait atau yang tuan rumah, karena tidak halal bagi orang yang kita ajak untuk menikmati apapun yang disajikan oleh tuan rumah, karena dia tidak termasuk yang diizinkan. Makanya perlu minta izin. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ketika ada seorang laki-laki yang kemudian tidak diundang. Bahasanya kalau diizinkan baru kemudian dia boleh
masuk. Kalau tidak diizinkan berarti tidak boleh masuk. Apa boleh tidak diizinkan? Ya boleh-boleh saja, itu hak tuan rumah. Makanya dalam kaidah bertamu, kalau kemudian tuan rumah tidak mengizinkan kita sebagai tamu masuk, ya kita tidak boleh marah. Wa idza qila lakum murji'u farji'u. Kalau tuan rumah itu menyuruh kita pulang, ya pulang saja. Tidak perlu kemudian memaksa, kemudian seolah kita baik, bertamu itu juga lebih baik, padahal tamu tidak siap untuk menerima. Jadi antara yang tamu dengan yang ditamui tuan rumah, maka masing-masing memiliki hak. Kalau kemudian tuan rumah sudah mempersilakan masuk, haknya adalah dimuliakan. Jangan sampai kemudian dibiarkan, diterima tapi tidak mendapatkan layanan sebagai tamu. Mending jangan diterima, sehingga mohon maaf kami belum siap menerima tamu. Tapi kalau kemudian tidak diterima, maka yang bertamu pun tidak boleh marah dan sakit hati. Dzalika azka lakum wa athhar, bahasanya Allah Ta'ala begitu. Itu lebih suci, lebih bersih untuk, ya bisa jadi tuan rumah tidak siap. Karena tidak siap, khawatir pelayanannya tidak maksimal, karena itu berhubungan dengan bukti iman. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ikramud dhuyuf, memuliakan tamu, itu bukti keimanan. Karena tidak siap, jangan sampai kemudian malah mengurangi kadar keimanan sehingga kemudian tidak menerima tamu. Maka itu hak sebagai tuan rumah, dan tamu pun tidak boleh marah. Maka kalau kemudian ada yang diikut sertakan, misalnya saya jenengan yang diundang satu orang ngajak sak mobil, nah itu makanya kemarin sekalian itu, yang sekalian siapa, itu kan Yunan sekalian itu siapa, ya sekalian istrinya. Dan anak saya 10 sekalian anaknya atau gimana kan gitu. Ya, kalau misalnya dan istri, oh berarti hanya istri. Ketika ngajak yang lain maka dimintakan izin, dan tidak berat kemudian memintakan izin. Pak, Bu, mohon maaf saya ngajak. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, tapi tidak tahu saya ngajak satu elep. Ya tidak apa-apa, masuk saja tapi minum tok. Misalnya gitu. Tapi kadang-kadang kan kita tidak mau izin gitu loh, tidak mau izin, padahal ketika minta izin pun tidak mungkin tidak diizinkan. Kemudian ada kaidah jangan kemudian pilih-pilih. Tidak boleh kemudian dalam mengundang itu kemudian pilih-pilih. Satu diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hal ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang seorang laki-laki, fan tolak tu ma'ahu, maka aku pun pergi bersama beliau. Faji'a bi marokotin fiha dubaun, lalu beliau bawakan kaldu daging yang di dalamnya ada labu. Kaldu daging di dalamnya ada labu. Nama nih? Rawon ya. Kaldu daging di dalamnya ada labu. Wah, masuk hati sini. Rawon. Selain rawon, kare labu, kare walo, enten kare walo. Kaldu daging. Bakso labu betul itu. Faja'ala ya'kulu min dzalika tuba'u, maka Nabi pun menikmati sebagian dari labu itu. Fayu'jibuhu, kemudian beliau sangat menyukainya. Wah, ternyata rawon itu disukai Nabi. Kaldu daging dikasih labu, mboten rawon apa malih. Falamma ra'aitu dzalika ja'altu al-ulqihi ilaihi. Ketika itu saya melihat, maka saya berikan bagian saya kepada beliau, karena Nabi itu sepertinya suka sekali. Saya sampaikan, saya kasihkan jatah saya, kata sahabat Anas,
kepada beliau, wala at'amu, lah kok malah tidak dimakan. Nah ini kadang-kadang hati-hati, terutama ibu-ibu. Ngapunten, ketika ada orang makannya lahap, berarti seneng moro tambah mana, belum tentu. Awas, hati-hati. Tidak seperti itu. Nabi pun begitu, lahap makan ketika makan kuah labu tadi itu. Ternyata sahabat Anas, kayaknya ini Nabi seneng gitu kan. Kemudian dikasih oleh sahabat Anas jatahnya. Tetapi wala at'amuhu, Nabi tidak memakannya. Faqala Anas, maka sahabat Anas mengatakan lagi, famaziltu uhibbud duba'a, maka sejak hari itu aku senantiasa menyukai labu. Begitu loh sahabat. Berarti mantan-mantan kula jenengan ayo seneng walo, ribae walo niku senengane Nabi. Artinya apa hubungannya riwayat ini kemudian dengan pelayan tua yang disertakan dalam undangan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta merta kemudian menghabiskan semua hidangan dan sajian sehingga tidak. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi memperhatikan ini. Andai kan kemudian diberikan sajian makanan satu meja, maka diperhatikan yang lain sehingga jangan sampai kemudian walaupun senang kemudian dihabiskan ternyata tidak menyisakan yang lain. Buktinya tidak dimakan, kenapa? Ada yang lain yang memungkinkan untuk bisa menikmatinya. Makanya satu saat jangan pilih-pilih begitu. Makanya kalau misalnya diundang seseorang atau orang mengundang seseorang, maka jangan sampai kemudian ketika ada yang lain maka tidak disertakan. Bahasanya begitu. Walaupun kadang-kadang saya penjenengan tidak sempat untuk memintakan izin, bahasanya begitu. Tapi kalau sudah bersama-sama kok tidak ikut dalam undangan, kita ada yang ngantar, kita ada yang mendampingi, kita ada yang mengawal, ya diizinkan saja. Saya tadi ngajak orang, bolehkah saya memintakan izin untuk bisa masuk, walau sekedar masuk, dan akhirnya bisa disajikan suguhan dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian dimaksudkan, ternyata walaupun suka Nabi SAW masih memperhatikan yang lain. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah, tidak perlu juga memaksakan diri untuk memuliakan tamu sampai kemudian berlebihan. Bahasanya begitu. Kadang-kadang kita pengen memuliakan tamu tapi kemudian kadar kemampuan kita tidak sampai, akhirnya supaya tidak dianggap celah, dianggap rendah, kita memaksakan diri di luar batas kemampuan. Itu pun tidak boleh. Dan sebaliknya ada tapi dibilang tidak ada juga jangan. Di kulkas di belakang di dapur banyak makanan tapi kita basa-basi, Bu, ngapunten nggih wedange ijenan enten niku, awas kendel wedange, wedange kendel kalau koncone, tidak ada temannya. Dengan basa-basi maksudnya baik basa-basi, tapi jangan bohong. Mending silahkan dinikmati, sudah begitu. Jangan kemudian adanya ini di belakang banyak kok, kenapa kemudian harus berbohong gitu? Jangan basa-basi kemudian masuk kata wong guru saja tidak boleh bohong. Dalam adab berbicara kapan hari itu, silakan guru, silakan menimbulkan gelak tawa, tapi jangan menggunakan kata-kata yang dusta. Jangan berdusta untuk kebohongan, bahasanya begitu. Jangan dusta walaupun untuk gurauan, walaupun tidak serius, tapi jangan kemudian memasukkan kata-kata dusta. Sama dengan ini, jangan dusta padahal ada hanya untuk basa-basi. Mending apa adanya, bahasanya begitu. Monggo silakan atau begitu, atau bahasanya tidak perlu memaksakan diri. Maka dalam riwayat Sahih Al-Jami' disebutkan la tukallafu lidhaif
janganlah kalian memaksakan diri untuk memuliakan tamu. Jadi kalau memang adanya itu ya sudah adanya itu, jangan sampai kemudian utang-utang gitu kan untuk memuliakan tamu. Makanya dalam hal berhajat dan menerima tamu, bahasanya sekarang resepsi atau open house atau bahasanya begitu, ya kalau memang kemudian semampunya itu kita segitu, ya maka tamu pun tidak boleh kemudian mengungkapkan penilaian yang tidak. Andaikan makanannya pun sederhana, Nabi SAW pun mengajarkan tidak mencela makanan yang bahasanya kelasnya biasa. Nah, di satu tempat kadang-kadang daging itu ternyata belum tentu istimewa. Yang istimewa itu ikan laut. Di satu daerah daging pun tidak istimewa, tapi kalau ikan laut atau apapun laut, itu baru istimewa. Sebaliknya ada satu daerah kalau tidak daging tidak istimewa, walaupun dagingnya tipis istimewa, walaupun ikan laut yang gede-gede tidak istimewa. Nah itu kan gitu. Makanya kadang-kadang saya penjenengan hal-hal yang begitu kita maklumi. Kadang-kadang orang desa menyambut kita sebagai tamu dari kota itu diupayakan hidangan kota, padahal juga tidak demikian, ya kan? Makanya satu saat kalau sudah dekat boleh satu saat, Pak, ndak usah repot, Bu, ndak usah repot, jenengan siapkan ala kampungin jenengan. Walah Pak, mriki niku nopo? Paling yo ngrambat ndek buri. Lah niku sing mboten enten. Nah, bahasanya begitu. Kadang-kadang ketika kemudian itu kemudian dikomunikasikan tidak mengapa, bukan kemudian ada celaan atau hinaan, tapi ketika kemudian dikomunikasikan dan begitu sudah disajikan ternyata kita menikmati banget, mereka sungguh sangat ternyata makanan hidangan yang menurut kita di kampung halaman itu biasa, ternyata oleh para tamu kita itu sangat istimewa. Gitu, segone sego dewul, sego jagung, sego empok lah mboten nanti enten. Jagungnya jagung kuning, jagung putih, sego jagung kuning, jagung putih. Baca aja begitu. Kita melihat, ini apa? Gitu. Ternyata sayur lombok. Sayur lombok, iwak. Padahal nek dimasakno di omah sampai wingi niku gak kepangan gitu. Gak kepangan. Tapi ketika itu beda sekali. Apalagi sayur lombok ternyata ada bungnya. Ternyata bungnya bukan bung bambu. Wah, jenengan belum pernah toh? Bungnya apa? Bung mangga. Sebentar lagi musim mangga podang di Gunung Wilis. Kemarin waktu ke sana belum musimnya, pucuk kunir pun tidak ada, urap-urap pucuk kunir sama bung pelem. Jadi mangga itu waktu muda dirajang, dijemur sampai hitam. Ketika hitam disimpan, ketika ingin masak baru dikum matun-matun wah, kalau tidak biasa. Nasinya pun nasi tewul. Saya pernah diajari nasi tewul itu ternyata enggak ini ngaumen masyaallah, meh lebih dari 6 peni. Saya belajar di Pacitan waktu itu. Ternyata ngeten. Sakniki mboten enten sing iso arek nom-nom ora padha iso terus mbahe niku. Padahal mbahe pun nggih bahasanya sudah sepuh, tapi luar biasa. Tapi nek mriki tewul manis. Niku jajan mboten nasi tewul. Nah, kapan nek kepingin nasi tewul, Bu, saya punya berasnya tewul. Kalau misalnya mau ngadan saya kirim. Tapi bukan nasi tambah tewul, enggak, tewul tok. Tanpa rasa. Kayak nasi dikasih bakso enak, kasih gulai tambah sip.
Gitu. Tapi tidak boleh kemudian memaksa. Pak, saya mau ke rumah jenengan, nek sampean beleno wedhus, berlebihan bahasanya begitu. Andaikan dibelene pindang, nah ya enggak apa-apa, apalagi ndase pindang di goreng garing ngoten di diunyet kali sambal bawang, kucing itu as ngenteni gitu, diteni ndase malah sak ndas-ndase di Masya Allah. Ya itulah. Jadi sekali lagi, selama itu masih dalam batas kemampuan dan logis, kemudian kebiasaan, tidak masalah. Tapi kadang-kadang orang itu, wah, saya teko wong luar biasa, kok diboleni sapi, enggak. Jangan berlebihan. Kita pun sebagai tamu jangan menuntut lebih. Bahkan upayakan sudah apa adanya ala sana. Gitu. Ibaratnya dulu nyun sewu, kula sik ngomani, gitu. Sego anget bisa jadi sego liwet diparuti klopo diururi uyah. Enak mboten? Nah, udah enak. Gitu. Nek enak niku nostalgia. Gitu. Zaman randi duit ngoten ya. Tapi nek duit ya ndak enak. Tapi kadang-kadang kita merasakan, baru ketika kemudian gitu, semua ini tidak bisa bergerak, suruh makan nasi sampai bawang dok, gitu, karena sudah kebanyakan makan enak. Makanya tidak boleh dalam bertamu nuntut yang tidak dimampui oleh tuan rumah. Sebagai tuan rumah pun tidak boleh memaksakan diri. Andaikan sajiannya sederhana, tamu pun tidak boleh menghina, bahasanya begitu. Makanya dalam hal ini iman saling kemudian menyeimbangkan, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai tamu. Kemudian masuk ke tempat undangan dengan izin dan langsung berpamitan setelah selesai makan, kecuali apabila tuan rumah memang menginginkan mereka tetap di tempat. Bahasanya begitu. Kan ada orang yang kemudian masuk, kemudian makan, nah ya begitu bahasanya, ya, supaya tidak lama-lama. Coba lama-lama, berapa piring? Jam undangan 8 sampai jam 11, jam 8 sampai jam 11 kita telas pinten piring, muter kono lah. Nek wong 100 ngono kabeh, 10 piring ping 100. Podo kalau ngundang 1000 gitu. Ya kan begitu. Makanya saya penjenengan jangan selalu datang ke undangan itu dalam kondisi perut lapar. Jangan. Bila perlu minum banyak-banyak dulu baru masuk undangan. Bahasanya begitu. Kadang-kadang kita enggak, saya wis mumpung luwe, mumpung panganane enak, bok, mari pindah kono, pindah kene. Seandainya tuan rumah melihat juga enggak kelihatan, tapi bahasanya enggak, supaya tidak memberatkan. Bagaimana sudah disiapkan sajian kira-kira 1.500 atau 2.000, ternyata orangnya modelnya begitu semua, 10 piring ping 100, lah nek ngajak gandengan. Lah ini loh Pak, makanya sampai kadang ada, wis tak siapi sekian porsi kok sih kurang. Apa kelebihan undangan? Enggak, kelebihan porsi, ya kan? Undangannya yang kadang-kadang begitu. Ya, kita harus punya kendali loh Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti kemudian disuruh apa itu prasmanan apa gitu itu, disuruh milih sendiri itu ya. Ya prasmanan itu ya. Prasmanan. Jangan kemudian prasmanan itu kemudian waduh diratani mulai rombong 1, 2, 3, 4, wah seolah-olah enggak, itu pilihan. Yang tidak kerso ini, kerso itu, yang tidak kerso itu, kerso ini, bisa begitu. Enggak, digerebek mulai gitu. Ternyata wong sak bis ngono kabeh. Waduh. Nah ini makanya kembali lagi tuan rumah tidak boleh diberatkan dengan gaya seperti itu. Jadi masuk ke tempat undangan sudah izin, kemudian makan, habis itu berpamitan. Bahasanya begitu. Ternyata kok mohon maaf, sajiannya kok sedikit gitu. Kalau lontong ya tuh gairis. Lontong apa nasi itu? Bu, lontong apa nasi Bu?
lontong ya, jangan 3 iris ya. Ya, bahasanya 3 iris ya, tuas luwe, telung iris kalau misalnya gitu, nambahi misalnya gitu, muter lagi. Enggak. Justru ini kaidah bertamu, tidak begitu. Makanya saya sampaikan tadi, minum banyak dulu baru kemudian bertamu, atau makan dulu atau baru bertamu. Itu apa? Kehormatan dirinya itu terjaga. Walaupun mohon maaf, pada saat makan itu terlihat lahap, belum tentu orang ini lapar. Sebagaimana Nabi tadi loh, gitu. Nabi itu ketika disuguhi kemudian makan itu lahap bener, kayak apa? Bahasa kita doyan, bahasa kita gitu, senang sekali. Tapi ketika ditambahi enggak. Nah itulah, makanya kadang-kadang ketika kita melihat orang makan lahap itu jangan mengira bahwa orang ini sedang lapar butuh tambahan porsi. Enggak, kita makan lahap itu kita menunjukkan bahwa begitu senangnya orang yang menyajikan makanan ketika kita makan itu lahap. Dan satu lagi, mohon maaf, kaidah makan jangan sampai menyisa. Ini yang kadang-kadang sering gitu. Kalau memang, mohon maaf, kalau memang ragu terhadap makanan, apalagi prasmanan, ambillah sedikit, jangan tiba-tiba ambil banyak kemudian menyisa. Siapa yang bisa menghabiskan sisa orang? Tidak mungkin. Makanya sedikit, kalau kurang silakan nambah, jangan menyisa. Itu paket kata-katanya. Ambillah secukupnya, kalau kurang silakan tambah, jangan menyisa. Bahasanya begitu. Kadang-kadang kita ngambil banyak ternyata waduh lah kok walot, kering tempe walot, tak terus walot ya. Lah barek mbok sak sendok, ngoten lho. Nek sak sendok itu kan walaupun alot, nek rodok di kalem-kalem niku kan suwe-suwe remek dhewe niku tempe gitu. Tapi nek sak piring matur-matur, wah itu karek-karek begitu. Kadang-kadang kita gayanya begitu, kita sering jumpai kadung enak apalagi tidak pernah ketemu ya. Bukan tidak pernah ketemu, makanan favorit lama tidak ketemu, wah begitu. Nah, itu jangan sampai kemudian bahasanya memberatkan tuan rumah. Maka hendaklah seorang berusaha agar tidak memberatkan tuan rumah. Begitu yang disampaikan di dalam surat Al-Ahzab itu. Jadi inna dzalikum kana yu'tin nabiyya yastahyi minkum. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi sebagaimana Nabi malu untuk menyuruh kamu keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Artinya apa? Jangan terus berlama-lama sampai tuan rumah merasa gerah. Iki tamu gak mulai-mulai awak dhewe kate. Nah, gitu. Bahasanya begitu. Ngomong ngalor itu. Wis jam 10 balik-balik tinggal jam 10 sih gak mulai-mulai gitu. Kula biasanya nek cangkruk ngeten niki bangun sampai jam 1. Waduh, sampai jam 1. Ruang ngono mau gak tak terima gitu. Nek sampai jam 1 meneh ya gitu. Jadi kalau sudah ada gelagat bahasa tubuh tuan rumah itu sudah mulai apalagi ngantuk, jangan diceritani dijagoyan apa tambah gini wah itu tamu yang tidak tahu diri. Ada kadang-kadang model yang begitu, kadung ngomong, seneng ngomong sampai tuan rumahnya itu sampai ngantuk. Nah berikutnya untuk sekalian, mendahulukan yang paling tua lalu yang lebih tua daripadanya, kemudian mendahulukan yang paling kanan lalu yang lebih kanan, sebagaimana ketika Rasulullah memberikan minum kepada satu kaum. Ibda'u bil kabiri, mulailah memberi makanan sajian itu yang tua. Kenapa? Karena proses yang tua itu nanti lama, kata lo. Sing non dilek, sing tak kari dilek, sing non marinte, gitu. Oh akhirnya tengok-tengok ini yang nong, gitu loh. Makanya sampai seperti itu, gitu. Nabi SAW memberikan aturan itu. Jadi mendahulukan yang tua kenapa? Ya mohon maaf, gitu. Makannya itu kan ya kalem, beten kali, buas, gitu kan. Artinya ini jangan sampai kemudian ini sudah habis, ternyata ini belum. Karena semuanya sudah habis, tinggal dia tok yang belum. Karena malu akhirnya ditinggal, padahal masih mau. Sampai begitu resikonya.
Makanya satu saat bukan duduk yang depan de belakang dulu, bukan, tapi kadang-kadang perlu diposisikan yang begitu. Bahkan man lam yarham sohirona wayu jilla kabirona falaisa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi orang yang muda, kemudian tidak menghormati orang yang tua, maka bukan termasuk golongan kami. Jadi artinya posisi usia itu dalam adab, termasuk bertamu sekalipun itu perlu diposisikan. Mohon maaf, ada bapak ibu yang nyun sewu untuk duduk bawah tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa, minta saja dan itu diposisikan, tidak mengapa, karena memang ada kendala, bahasanya begitu. Memilih tempat yang kemudian supaya nyaman, kadang-kadang ada yang tidak kuat dengan kipas, tidak kuat dengan pendingin, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan sampai kemudian dipaksakan sehingga tidak membuat nyaman satu dengan yang lain. Sampai begitu Bapak Ibu sekalian, bertamu itu. Makanya sampai kemudian Nabi SAW pernah bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar, amaroni Jibril an uqaddimal al-akabir. Jibril alaihissalam, kata Nabi SAW, memerintahkan kepadaku untuk mendahulukan orang-orang yang tua umurnya. Bahasanya begitu, dahulukan yang lebih tua umurnya. Padahal dalam kaidah imam enggak, bukan yang sepuh yang imami, enggak, yang paling bagus Qur'annya. Tapi dalam hal sajian dahulukan yang, bahasanya begitu, bukan sing tua keri atau sing tua ngalah, bukan. Sajian itu yang didulukan yang, berarti nanti yang baris duluan bahasanya begitu. Nah, jadi inilah yang kemudian diposisikan. Kenapa? Karena bisa jadi untuk berdiri lama, untuk kemudian mengambil itu kan tidak mungkin, maka dulukan. Jadi layani, sajikan, siapkan, dekatkan. Begitu bunyi sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi, termasuk Ibu Aisyah juga pernah berkata, kan Rasulullah SAW yastannu wa indau rajulani fa uhiya ilaihi an a'ti as-siwaka. Suatu saat Nabi pernah menggunakan siwak, sedang di samping beliau ada dua orang laki-laki. Kemudian turun wahyu kepada beliau agar kemudian berikan siwak kepada di antara dua orang itu yang lebih tua dulu. Sampai begitu, Pak. Nabi sedang bersiwak, kemudian Nabi juga mau siwak. Nah, kemudian beliau disertai dua orang, turun wahyu, berikan kepada yang lebih tua dulu. Ini artinya Islam begitu kasih sayang. Jadi kalau kemudian ada yang Islam itu jahat, Islam itu keras, Islam itu biadab, Islam itu tidak ada ceritanya itu. Itu hanya orang-orang yang memfitnah saja. Bisa jadi orang itu yang kemudian tidak kenal Islam bagaimana. Islam sampai seperti ini, ya kan? Mohon maaf. Saya jenengan naik bis atau naik kendaraan umum atau berada di tempat umum, ada orang sepuh yang kemudian berdiri, kita sudah dapat tempat duduk. Ya, itu harus berperasaan. Harus ingat ini, bahwa kalau toh seandainya kita masih diberikan kekuatan, maka bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih sepuh. Maka inilah yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan, bahwa pada saat kemudian memberikan sajian bertamu, hendaklah kemudian mendahulukan yang lebih sepuh. Bahkan tidak hanya itu, sahabat Abu Abdullah ibni Abi Habibah itu pernah juga menyatakan bahwa hal adrakta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ja'ana Rasulullah sallallahu fi masjidina. Apakah Anda sempat bertemu dengan Nabi pada saat sedang berkumpul begitu? Maka dia menjawab, Rasulullah pernah datang kepada kami di masjid dan di Kuba. Kami sedang waktu itu dia berada di masjid Kuba. Wa ana gulamun. Sedang saat itu, kata Abdullah, saya saat itu masih anak-anak muda, masih belia. Hadasun hatta jalastu an yaminihi. Pada waktu itu saya duduk di sebelah Nabi SAW. Kemudian wajalah Abu Bakrin an yasarihi. Sedang waktu itu sahabat Abu Bakar duduk di sebelah kirinya. Summa da'a bisarobin fasariba minhu. Kemudian beliau pun meminta didatangkan minum,
kemudian beliau pun minum sebagian darinya. Wa ana an yaminihi, kemudian pada saat beliau meminum, saya pun berada di sebelah kanan beliau. Kemudian summa a'tonihi, kemudian beliau memberikan minum itu kepadaku. Fasaribtu minhu, saya pun meminumnya. Summa qama yusolli faro'aituhu yusolli fi na'laihi, kemudian beliau berdiri sholat dan aku melihat beliau sholat dengan menggunakan sandal beliau. Ini yang kemudian di Masjidil Haram dijumpai banyak orang yang sholat itu pakai khuf, pakai sepatu yang kemudian digunakan sebagai alas kaki dalam. Makanya kadang-kadang saya jadi di rumah itu kan ada sandal dalam, ada sandal luar. Di Masjidil Haram itu ada yang pakai sepatunya sepatu yang kulit itu, kayak sepatu kungfu itu. Tapi jangan coba-coba masuk Ar-Rahman pakai sepatu gitu, disawat kali sih resik-resik karena tidak umum, bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian mengandung nas bahwa memulai, kalau tadi itu memulai dari yang sepuh, kalau ini gitu, sisi kirinya sahabat Abu Bakar, sedangkan sisi kanannya sahabat yang lebih muda, sahabat Abdullah bin Abi Habibah. Ternyata yang disuguhi minum dulu oleh Nabi adalah yang sebelah kanan. Nah, tadi satu diutamakan yang lebih tua, dan yang kedua diutamakan yang sebelah kanan. Maka menyajikan nyumangga nih, mempersilakan untuk makan sesuatu hidangan itu mendahulukan yang lebih kanan. Hari ini saya lihat, insya Allah sampai itu dulu. Masih ada beberapa hal terkait dengan ada bertamu, sedikit demi sedikit kita akan ungkap bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Memang tidak masuk dalam kaidah hukum wajib sunnah haram mubah, akan tetapi ini bagian daripada kesempurnaan Islam mengajarkan tata cara bagaimana kita hidup bersama orang lain karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kalau dikerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala dan mengikuti perintah Rasulullah SAW, maka itu disebut ibadah yang ghairu mahdoh. Demikian, ada yang sampaikan sebelum diakhiri? Ribut? Oke. Tadi mengenai adab misalkan makan yang bersamaan gitu, kita ngambil 1, 2, 3 tempat, kan sudah umum, sudah di apa? Kalau kita resepsi itu kan, ya mohon maaf tadi, kita kan datang itu juga apa? Bawa amplop lah. Kita mikirnya kan dari rumah itu kita mikirnya kita jangan makan juga, kita pendidikan aja. Itu kan kalau kita benar. Oke. Itu kan dirinya kan harus isinya sendiri. Kalau kita cuma makan kalau diri kan. Apakah kalau kita terus dengan kata-kata itu termasuk boleh? Oke. Makanya yang sedang ditanyakan itu hukumnya bowo itu apa? Akad muamalahnya itu apa? Gitu? Kan jadi tidak jelas. Buktinya niatnya bowo, niatnya bayar rawon titik ditambahi soto, ditambahi bakso, wong bowoku 1 juta, ya entekno ae sak rombong, misalnya kan begitu. Jadi inilah yang kemudian kita kembalikan dalam kaidah muamalah, kita niatkan yang namanya bowo itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makanya saya beberapa di beberapa tempat saya sampaikan, terutama ibu-ibu, kalau mau nyumbang tulis saja dan kasih dalam kurung bawahnya, tidak usah dikembalikan. Itu lebih jelas ketimbang ditulis tanpa ada itu. Orang sudah konotasinya utang, padahal bowo itu utang apa enggak? Enggak jelas, tapi dicatat balik nih, gitu loh. Balik nih. Ada yang kemudian enggak dicatat, banyak apa sedikit? Yang enggak ditulis banyak apa sedikit? Nah, ya apa itu? Bowo 5.000 ya rawon, ya bakso, ya gado-gado, ya gitu. Tapi 5.000 tapi enggak ditulis, gitu kan? Nah, maka itu yang kemudian bahasanya, kalau misalnya banyak kemudian tidak ditulis, ya silakan, tapi resikonya besok kalau suban jejer nggak disopo. Loh, iya begitu. Bowo banyak nggak ditulis, dianggap nggak bowo.
Makanya itu yang kemudian hari-hari ini kan jenengan sudah kita mulai dari jamaah, yaitu tadi kalau misalnya nyun sewu banyak nggak ditulis husnudon ini jamaah, doa tanpa tahu orang yang memberikan bantuan, itu luar biasa. Bisa jadi besok jejer berdampingan subuhan biasa-biasa saja, tapi itu yang kemudian menjaga keikhlasan. Tapi kalau kemudian ditulis kemudian tidak usah dikembalikan, itu pun orang akan merasa tidak bahwa bowo itu utang. Apalagi itu tadi bowoku 1.000 tuh kono soto ono 5 mangkok. Nah, ini mau satu sak mangkok dolim sing duwe. Nah, bukan urusan dolim dan tidak dolim, maka akad itu yang diluruskan. Maka ketika kita nyun sewu, bahkan hari ini banyak sudah mulai yang ketika mengadakan acara sudah tidak pakai itu, tapi kirim rekening QRIS itu podai. Makanya saya jenengan kalau pengen bantu saja sudah, tidak usah nyari ya, bantu saja. Saya minta rekeningnya, tidak usah dianggap bowo aku ngewangi sampean wih, buah diterima. Bahasanya begitu. Jadi seolah-olah tidak karena punya hajat kemudian aku biar dibowoi 500.000 berarti saya kudu balik. Wah itu, apalagi yang kemudian ada akad dekek dan titip itu, waduh tidak jelas lagi itu. Aku ingin dekek ndok 500 biji, ya dekekan lo kok gak digawe. Lah sampean ngomong dekek, dekekan dekek, itu gak jelas juga. Titip itu apa? Tolong dijaga, tidak boleh dipakai. Titip itu tidak boleh dipakai. Titip suruh make lo, sampean gawe. Lah terus aku lah balekno, kapan balekno? Ya nek aku duwe gawe kapan? Anakku sik TK. Salah lagi. Utang piutang boleh, tapi tidak boleh tidak jelas kapan membayarnya. Jadi itu Pak kemudian yang diluruskan. Jadi sudah tidak perlu pikiran timbal balik, mau bowo saja, mau nyumbang saja. Makanan bahasanya itu ini bertamu, tidak ada hubungannya dengan bowo. Kitabul bowo tidak ada disebutkan kitabul bowo, itu tidak ada. Cuman kalau kita meringankan beban orang lain itu ada, bahasanya begitu. Kalau misalnya ada seorang punya hajat kemudian kita ingin meringankan, ya sudah, kalau bisa sebelum acara, jangan pas acara. Sebelum acara datang, sampai besok mantu ya, mohon diterima, saya sahabat Anda. Wah begitu. Jadi jangan kemudian pakai begitu. Butuh sampean piro? Wah, itu butuh sampean piro? Ngomong tuh aja tapi ya. Jangan begitu. Jadi supaya tidak terkesan ini utang piutang jadi masalah. Mohon maaf, kalau itu diakatkan utang piutang, sajiannya malah tidak boleh loh Pak. Mangkok-mangkokan prasmanan malah tidak boleh, malah dihukumi haram kalau itu utang piutang. Loh, bahaya itu. Makanya jangan diniatkan itu utang piutang, dan tidak ada ceritanya itu utang piutang. Jangan. Bowo utang piutang oleh mangkok, tidak boleh malah. Apapun manfaat dari utang piutang itu riba, bahaya. Maka supaya boleh saya jenengan bantu, bahasanya begitu. Dan kemudian ini kita disikapi sebagai tamu, dia tuan rumah, selesai. Jangan ada utang piutang. Kalau utang piutang tambah banyak yang salah. Begitu kira-kira. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.